Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menguraikan mengenai rencana pembelajaran selama satu semester dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, di sini terdapat 14 kali pertemuan untuk materi, kemudian ditambah dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan. Nama saya yaitu Sari Hayati. Kemudian mata kuliah yang saya ampu di sini yaitu perpajakan. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS dan merupakan mata kuliah yang ada pada semester 2. Deskripsi dari mata kuliah ini mempelajari berbagai hal tentang perpajakan, mendefinisikan konsep dasar-dasar perpajakan, konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan dan dasar-dasar atas pengenaan pajak, pajak penghasilan termasuk di sini PPh 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. PPh pasal 4 ayat 2, pajak pertambahan nilai atau sering dikenal dengan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau sering dikenal dengan PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau lebih dikenal dengan PBB, biaya materai, mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam perpajakan. Adapun capaian pembelajaran, untuk kompetensi sikap, yang pertama itu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian juga berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berikutnya tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis, dan mampu mendokumentasi, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran berikutnya yaitu keterampilan. Untuk keterampilan, mahasiswa itu diharapkan nantinya memiliki keterampilan dalam memecahkan permasalahan untuk pekerjaan atau tugas dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang manajemen, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dapat menyimpulkan hasil kerja serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Kemudian capaian pembelajaran mengenai pengetahuan, yaitu dapat menjelaskan dan mendefinisikan konsep dasar-dasar perpajakan, dapat menjelaskan konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dapat menguraikan tentang pajak penghasilan dan dasar-dasar atas pengenaan pajak, dapat menguraikan mengenai pajak penghasilan, baik itu PPh 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, dapat menjelaskan PPh pasal 4 ayat 2, dapat menjelaskan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian juga dapat menjelaskan pajak bumi dan bangunan, dapat menjelaskan biaya materai, dapat menjelaskan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perpajakan. Untuk referensi ataupun buku yang saya gunakan di sini yaitu yang utama di sini adalah dari Mardiasmo tahun 2016 mengenai perpajakan edisi terbaru 2016 di Yogyakarta dan dikeluarkan oleh atau penerbitnya oleh Andi. Kemudian yang kedua TM Box tahun 2015 yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-beluk Perpajakan Indonesia, penerbitnya yaitu Andi, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga yaitu Sumarsan Thomas 2009 yang berjudul Praktikum Perpajakan, penerbit Indeks Jakarta. Lalu juga Siti Resmi 2013 yang berjudul Perpajakan edisi 7 buku 1 yang diterbitkan oleh Salemba 4 Jakarta. Selain tadi yang utama, ada juga pendukung ya, referensi pendukung, yaitu yang pertama dari penelitian Naila mengenai panduan lengkap dan praktik tentang pajak dan UKM yang diterbitkan oleh Laksana dari Yogyakarta. Kemudian juga dari Dharma Setia, Lani, dan Saprianto tahun 2010.
yaitu mengenai MyTax SPT 1770SS dan SPT 1770S, petunjuk praktis pengisian dan penghitungan pajak pribadi direktur dan karyawan, terbitkan oleh Media Kompotindo Jakarta secara elektronik. Kemudian pendukung lainnya yaitu DJP tahun 2021 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa 003 Undang-Undang HPP PPN versi 1 dengan link www.pajak.go.id. Kemudian juga pendukung lainnya DJP 1994 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, selain itu juga 004 Undang-Undang HPP PBB versi 1 dengan link www.pajak.go.id. Kemudian pendukung lainnya yaitu DJP 2020 tentang Bea Materai Undang-Undang HPP Bea Materai versi 1 dengan link www.pajak.go.id. Media pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu software dalam bentuk Microsoft Office, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint, dan juga melalui e-learning mode. Dan juga di sini terdapat Headword dan LCD Whitebook. Lalu juga ada video pembelajaran yang bisa diakses di YouTube dan juga di Bloggers. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu SCL atau Student Centered Learning. Metode SCL merupakan metode pembelajaran yang menempatkan peran siswa sebagai subjek pembelajaran. Metode ini memungkinkan mahasiswa belajar lebih aktif, mandiri, dan memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Untuk penilaian terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu aktivitas kelas sebesar 15%, kemudian sikap 15%, tugas individu dan kelompok 25%, pretest 5%, posttest 10%, UTS 15%, UAS 15%, sehingga jumlah komponen penilaian itu adalah 100%. Berikutnya kriteria atau indikator penilaian: kemampuan komunikasi, kerapihan penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester RPS yang nanti akan saya laksanakan. Pada minggu pertama, biasanya saya akan mengadakan overview RPS. Nah, di mana di sini akan kita diskusikan dan akan saya jelaskan materi apa saja yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian kita akan mengadakan kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Nah, sehingga di sini mahasiswa dapat memahami tentang RPS dan kontrak perkuliahan tersebut. Nah, bentuk dari pertemuan pertama ini yaitu adanya kontrak perkuliahan. Pada pertemuan minggu kedua, materi yang akan diajarkan yaitu dasar-dasar perpajakan, metode strategi pembelajaran yaitu SCL, di mana di sini videonya sudah diupload dan materi-materi juga sudah diupload di kelas. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan mengadakan pretest selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi masalah materi pada pertemuan minggu kedua, yaitu dasar-dasar perpajakan. Adapun indikator dari pertemuan minggu kedua yaitu kemampuan komunikasi, kerapihan penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan minggu kedua yaitu tugas terstruktur PPT, kemudian resume, dan juga rekap dari hasil diskusi. Capaian yang ingin kita capai pada pertemuan minggu kedua yaitu mahasiswa dapat menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Pertemuan minggu ketiga, materi yang akan diberikan yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pretest akan dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dan membahas tentang materi pada pertemuan minggu ketiga. Kemudian kita akan melaksanakan post-test selama 15 menit setelah perkuliahan selesai. Penilaian atau indikator yaitu kemampuan komunikasi, kerapihan penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan minggu ketiga yaitu tugas terstruktur berupa PPT, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Materi pada pertemuan minggu keempat yaitu pajak penghasilan dan dasar-dasar pengenaan pajak. Pretest dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi mengenai materi pertemuan minggu keempat. Setelah itu, kita akan melaksanakan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir.
Adapun indikator dan penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan minggu keempat yaitu tugas terstruktur, PPT materi, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Capaian yang ingin dicapai pada pertemuan minggu keempat yaitu mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan tentang pajak penghasilan dan dasar-dasar pengenaan pajak. Materi pada minggu kelima yaitu mengenai PPh pasal 21. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan melaksanakan pretest selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi mengenai materi pada pertemuan minggu kelima. Setelah itu dilanjutkan dengan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan minggu kelima yaitu tugas terstruktur berupa PPT, kemudian resume materi, dan rekap hasil diskusi. Pertemuan minggu ke-6, materi yang akan diberikan yaitu mengenai objek pajak, PPh pasal 21, dan PTKP. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan melaksanakan pretest selama 15 menit. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai materi pada pertemuan minggu ke-6. Nah, berikutnya mengadakan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-6 yaitu tugas terstruktur berupa PPT, materi, kemudian resume materi, dan rekap hasil diskusi. Pertemuan minggu ke-7 dengan materi tarif PPh pasal 21 dan penerapannya. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan melaksanakan pretest selama 15 menit, dilanjutkan dengan diskusi membahas tentang materi pada pertemuan ke-7. Kemudian kita akan mengadakan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator dari penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-7 yaitu tugas terstruktur berupa PPT materi, resume materi, dan juga rekap hasil diskusi. Pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Materi yang akan dipelajari yaitu dari pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-7. Materi pada pertemuan ke-9 yaitu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan mengadakan pretest selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan membahas mengenai materi pada pertemuan ke-9. Dilanjutkan dengan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian, kemampuan komunikasi, kerapian, penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-9 yaitu tugas terstruktur materi, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Materi pada pertemuan minggu ke-10 yaitu PPh pasal 24. Sebelum perkuliahan dimulai, dilaksanakan pretest selama 15 menit, dilanjutkan dengan diskusi dan membahas tentang materi pada pertemuan minggu ke-10. Dilanjutkan dengan post-test selama 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-10 yaitu tugas terstruktur, PPT materi, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Materi pertemuan ke-11 yaitu PPh pasal 25. Sebelum perkuliahan dimulai, pretest 15 menit, dilanjutkan dengan diskusi membahas tentang materi pada pertemuan ke-11, kemudian dilanjutkan dengan post-test 15 menit sebelum berakhirnya perkuliahan. Indikator penilaian, kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-11 yaitu tugas terstruktur, materi, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Materi pada pertemuan ke-12 yaitu PPh pasal 12. Dimulai dengan pretest selama 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, dilanjutkan dengan diskusi membahas mengenai materi pertemuan ke-12, dilanjutkan dengan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Adapun bentuk dari pertemuan ke-12 yaitu tugas TSR materi, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Materi pada pertemuan minggu ke-13 yaitu PPh final. Pretest dilaksanakan 15 menit sebelum perkuliahan, dilanjutkan dengan diskusi membahas materi pada pertemuan ke-13. Kemudian dilanjutkan dengan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-13 yaitu tugas terstruktur, PPh materi, kemudian resume materi, dan rekap hasil diskusi. Adapun pencapaian yang diinginkan pada pertemuan minggu ke-13 yaitu mahasiswa dapat menguraikan penjelasan mengenai PPh final dan dapat menghitung PPh final. Materi pada pertemuan minggu ke-14 yaitu
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita akan mengadakan pretest selama 15 menit, dilanjutkan dengan diskusi, membahas tentang materi pada pertemuan ke-14, dilanjutkan dengan post-test 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan ke-14 yaitu tugas terstruktur materi, resume materi, dan rekap hasil diskusi. Adapun pencapaian yang diinginkan pada pertemuan ke-14 yaitu mahasiswa dapat menguraikan, dapat menjelaskan konsep pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta dapat melakukan penghitungan untuk setiap kasus PPN dan PPNBM. Materi pada pertemuan ke-15 yaitu pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan mengadakan pretest selama 15 menit, dilanjutkan dengan berdiskusi, membahas mengenai materi pada pertemuan minggu ke-15. Dilanjutkan dengan post-test selama 15 menit sebelum perkuliahan selesai. Indikator penilaian yaitu kemampuan komunikasi, kerapian penyajian, ketepatan analisis, kebenaran penjelasan, dan kelengkapan penjelasan. Bentuk dari pertemuan minggu ke-15 yaitu tugas terstruktur, PPT, materi, kemudian resume materi, dan rekap hasil dari diskusi. Pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester, materi UAS, yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Demikian penjelasan dan uraian mengenai rencana pembelajaran semester yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Berikutnya kita akan mendengarkan cuplikan video pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan kita selalu diberi kesehatan. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai PPh pasal 21, bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan, yaitu dari satu pemberi kerja dan lebih dari satu pemberi kerja. Oke, baiklah, sebelum kita ke materi, marilah kita mengingat-ingat lagi pelajaran kemarin ya, materi kemarin, minggu kemarin. Silahkan kepada si Retno untuk memberikan penjelasan mengenai apa sih PPh pasal 21. Silahkan berdiri. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Itu saja. Iya. Oke. Materi hari ini yaitu mengenai PPh 21 ya, penghasilan yang berkesinambungan dari satu pemberi kerja. Oke, kira-kira ada yang tahu mengenai pengertian tersebut? Silahkan, Indah, silahkan. Bagaimana? Berdiri. Silahkan. Mengenai kesinambungan pengertiannya yaitu imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan, yaitu imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau menghutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubung dengan pekerjaan, jasa, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Oke, nah jadi itu pemahaman dari satu pemberi kerja ya, di mana di sini kalau kita melihat dari pengertiannya, yaitu merupakan sebuah imbalan atau penghasilan yang diterima kepada bukan pegawai ya, yang bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya secara rutin ya dia menerimanya. Nah, artinya imbalan ini yang diberikan kepada bukan pegawai itu dibayarkan terutang lebih dari 1 kali ya, artinya continue, artinya tidak hanya berarti sudah bisa
sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau penghasilan, bisa berupa jasa atau kegiatan-kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh si wajib pajak atau yang diterima oleh pekerja. Berikutnya untuk yang lebih dari satu pemberi kerja. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan mengenai satu pemberi kerja. Nah, berikutnya adalah lebih dari satu pemberi kerja atau dua pemberi kerja atau lebih. Oke, sebelum kita menjelaskan, silahkan kita tanya dulu ya mengenai pemahamannya, supaya ngecek kalian sudah paham belum sebelum kalian masuk ke perkuliahan. Silahkan Kak Alwi, bagaimana pengertiannya? Berdiri, silahkan. Misalnya penghasilan kena pajak jika memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau tidak memiliki NPWP, maka rumusnya yaitu 50% dikali penghasilan bruto dikali dengan persentase tarif. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dasar pengenaan pajak untuk yang lebih dari satu pemberi kerja, di mana di sini besarnya penghasilan kena pajak itu jika memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau tidak memiliki NPWP. Nah, jadi rumus yang digunakan itu sama ya, yaitu 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, kemudian hasilnya nanti akan dikalikan dengan tarif yang berlaku atau persentase tarif yang oke. Nah, jadi seperti itu. Dasar pengenaan pajak untuk yang lebih dari satu pemberi kerja, di mana di sini besarnya penghasilan kena pajak itu jika memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau tidak memiliki NPWP. Nah, jadi rumus yang digunakan itu sama ya, yaitu 50% dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, kemudian hasilnya nanti akan dikalikan dengan tarif yang berlaku atau persentase tarif yang berlaku, tergantung dari jumlahnya, berapa nominal yang ada di situ. Jadi tarifnya nanti disesuaikan, apakah itu 5% atau 15% ataupun 25% atau 30% atau yang terbaru sampai 35% ya untuk tahun 2022. Oke. Ini adalah contoh-contohnya. Karena di sini kita akan mengerjakan contoh. Di sini wajib pajaknya mempunyai NPWP ya. Nah, maka nanti perhitungannya bisa kita lihat seperti yang tampak di layar, seperti itu ya. Kasih berapa menit namanya? Ini kita kalau menghitungnya kan tidak boleh sembarangan ya. Ada rumus yang sudah ditentukan. Oke, silahkan Amelia untuk menjelaskan seperti apa rumusnya. Silahkan berdiri. Besarnya penghasilan kena pajak 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP dikali persen tarif. Iya, jadi seperti itu ya. Itu adalah dasar ketika kita melakukan penghitungannya. Nah, di mana di sini besarnya penghasilan kena pajak itu diperoleh dari perkalian atau hasil penjumlah dan pengalian 50% dikalikan dengan penghasilan bruto atau penghasilan kotor, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, hasilnya itu nanti akan dikalikan persentase dari tarif pajak tersebut. Nah, jadi kita sesuaikan ya berapa nominalnya, kemudian berapa tarif yang sudah ditentukan. Yang diberikan kepada bukan pegawai itu dibayarkan terutang lebih dari
bisa beberapa kali, bahkan dalam 1 bulan pun bisa dia menerima beberapa kali. Artinya ada dana yang masuk. Nah, kemudian di dalam 1 tahun kalender itu juga dia menerima pekerjaan. Artinya pekerjaan itu bisa berupa jasa, komisi, maupun dari penghasilan lainnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat dasar-dasar dari perhitungannya. Nanti kita kalau menghitungnya kan tidak boleh sembarangan ya. Ada rumus yang sudah ditentukan. Oke, silahkan Amelia untuk menjelaskan seperti apa rumusnya. Silahkan berdiri. Besarnya penghasilan kena pajak 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP dikali persen tarif. Ya, jadi seperti itu ya. Itu adalah dasar ketika kita melakukan penghitungannya. Nah, di mana di sini besarnya penghasilan kena pajak itu diperoleh dari perkara. Oke, demikian untuk penyelesaiannya seperti tampak di layar. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa PPh pasal 21 atau PPh untuk satu pemberi kerjanya itu adalah 43 juta rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 21 lebih dari satu pemberi kerja dapat kita ketahui sebesar 56 juta rupiah. Demikian tadi materi yang kita pelajari. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, marilah kita